Kawasan pesisir Trimulyo berada di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kondisinya mengalami degradasi hutan mangrove akibat aktivitas alih fungsi lahan. Hilangnya mangrove menyebabkan gelombang laut tidak tertahan, menimbulkan kerugian ekonomis maupun sosial. Namun, riset menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2022, luas mangrove di pantai Trimulyo meningkat hingga 34,5 hektar. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan proyek restorasi yang dilakukan di wilayah tersebut. Dari pusat kota menuju lokasi penanaman Trimulyo ditempuh kurang lebih 15 hingga 30 menit menggunakan kendaraan pribadi. Sebelum menuju lokasi penanaman, peserta akan berkumpul di titik berkumpul untuk melakukan persiapan. Di sini terdapat area kosong yang cukup luas untuk memarkirkan kendaraan. Selain itu, akses masuk dari jalan utama, yaitu Pantura, ke lokasi titik kumpul ini juga tidak terlalu jauh dan sulit ditempuh. Di titik kumpul ini, tersedia satu toilet yang dapat digunakan untuk sanitasi maupun bersih-bersih sebelum dan sesudah penanaman. Di pesisir Trimulyo, terdapat dua alternatif lokasi penanaman mangrove yang lindungi hutan tawarkan. Mengingat terdapat berbagai areal penanaman yang cukup sulit diakses dalam kondisi tertentu. Lokasi pertama ini, lokasi yang cukup mudah dijangkau oleh peserta penanaman. Karena dari titik kumpul menuju lokasi penanaman hanya ditempuh sekitar 5 menit menggunakan kapal. Kondisi lumpur di lokasi ini juga tidak terlalu dalam, sehingga sangat memungkinkan apabila peserta penanaman ikut turun dan menanam bersama-sama. Di lokasi pertama ini juga, peserta penanaman bisa membawa banner maupun melakukan foto bersama semacam seremoni kecil-kecilan. Nama saya Pak Sumati, beralamat di Trimulyo. Kegiatan saya petani tambak. Kita mulai perkenalan dengan ini hutan. Nah, alhamdulillah itu banyak menambah pengalaman dari teman-teman di hutan dan tentunya ada dampak yang positif di lingkungan mangrove. Karena kita juga sudah mulai kolaborasi dengan tanaman mangrove-nya. Jadi tadinya mungkin Avicennia, yang sekarang kita mendapat tanaman mangrove juga. Alhamdulillah sedikit ada perubahan, jadi saya kira cukup membantu di lingkungan pesisir Trimulyo. Kalau dari masyarakatnya sendiri, dari mitra petani? Untuk petani, mungkin kita petani juga bukan dari kalangan di lingkungan Trimulyo, juga dari luar Trimulyo. Alhamdulillah sekarang masih ada beberapa orang yang merasakan dampak mangrove ini yang masih bertahan, jadi dia juga bisa merasakan hasilnya mungkin kepiting atau ikan dan macam-macam. Kenalkan, nama saya Anto dari kelompok Tripari Trimulyo. Nah, kalau kelompok Tripari Trimulyo ini setelah kerja sama LH, apakah ada dampak baik yang dirasakan baik dari sisi lingkungannya ataupun dari sisi ekonomi untuk mitra petaninya? Untuk sisi lingkungan banyak yang baik ya Mas ya, karena kita jadi banyak tambah tanaman baru, apalagi kemarin banyak melakukan penanaman baru dan sekarang semua tumbuh dengan baik. Untuk sisi ekonomi, dari petani sendiri merasa terbantu karena diberikan istilahnya kegiatan untuk penanaman, untuk pembibitan, semuanya ada. Kita melibatkan banyak elemen Mas, dari ibu-ibu untuk pengisian tanah untuk pembibitan, terus ada bapak-bapak itu untuk melakukan pembibitan sendiri. Selain lokasi pertama, terdapat lokasi penanaman yang letaknya agak di dalam. Lokasi penanaman tersebut lebih luas, tetapi kondisi atau medannya bisa dikatakan cukup sulit. Di lokasi kedua ini adalah lokasi penanaman sebenarnya, areal kosong yang perlu ditanami bibit mangrove untuk mencegah abrasi. Letaknya ada di lokasi kedua, hanya saja memang aksesnya cukup sulit. Oleh sebab itu, Lindungi Hutan menyediakan alternatif lokasi pertama sebagai lokasi penanaman. Iya Pak, kalau boleh dijelaskan itu bibitnya bibit apa nih Pak?
Ini Rhizopora. Kita cara penanamannya kan ini penyemaiannya kan pakai polybed, jadi kita harus buang polybednya baru kita tanamkan. Nah di sini kan tanahnya itu kan sangat lunak sekali, jadi untuk pertumbuhannya pastinya ada perbedaan jenis tanamannya. Jadi di sini ada 2 macam, Rhizopora sama Avicennia. Nah itu kalau di Trimulyo sendiri kira-kira yang sudah ditanam ada berapa puluh ribu pohon Pak, atau berapa hektar yang sudah dihijaukan? Kalau sejak awal ini pastinya kita sudah banyak sekali, mungkin sekitar Ya maju gitu udah apa Mbak? ya hampir 700.000 lah. 700.000 pohon gitu. Nah kalau yang lahan masih kosongnya masih banyak nggak Pak? Kalau lahan kosong ini masih ke sana. Ada pembuatan engineering kan, tujuannya sebenarnya perencanaan awal itu kan memang mau dipenuhi tanaman. Terakhir Pak, cara nanamnya gimana nih Pak? Cara nanamnya ya seperti ini. Ini kan ya ada polybednya, jadi kita buang aja polybednya. Kalau biasanya kalau polybednya tidak dibuang nanti agak sulit perkembangannya akarnya. Jadi gini ya Mas. Yep. Ya, ini kita jangan sampai kita tuh nekan akarnya. Kita harus nancepannya itu harus dilindungi dengan cengkraman tangan ini supaya akarnya tidak patah. Gitu aja sebenarnya. Kalau beda, kalau dulu pernah ada namanya propagul, itu kita tinggal nancep-nancepkan. Ini itu sebenarnya malah lebih bagus. Tapi kan kalau di aturan dia kan nggak bisa, harus pembibitan dulu baru ditanam. Ya di sini juga awal-awal tuh juga kita menyediakan juga bibit dari sini sendiri, karena sekarang itu sudah kena normalisasi, jadi pohonnya sudah nggak ada, tinggal lapis ini aja di sini. Iya Pak, cukup. Kalau boleh tahu nih Mas Santo, dulu tuh di Trimulyo itu ada abrasi atau banjirop enggak kalau di sini gitu? Kalau untuk abrasi itu tahun 2016 saya mulai di pesisir sini itu sudah abrasi. Abrasinya cukup parah. Abrasi sendiri itu dikarenakan adanya reklamasi di pelabuhan Mas, untuk pabrik kayu itu toh di pelabuhan, reklamasi di pelabuhan, jadi air ombaknya mengarah ke sini, jadinya abrasi itu. Dan akhirnya kita solusikan untuk penanaman itu bukan menghilangkan abrasi, tapi untuk mencegah, istilahnya mengurangi dampak abrasi seperti itu. Kalau untuk banjirop sendiri, sejak saya memang lahir di sini itu sudah ada rob. Memang rob itu memang dari dulu, cuman untuk tahun 2019 kemarin ada bendungan itu sudah teratasi untuk banjirop di daerah Trimulyo yang RW 4. Kalau untuk yang RW 1 sampai 3 memang rob jarang sekali karena jauh dari permukaan laut. Ya. Nah banjiropnya itu lumayan besar atau enggak Mas? Dan 1 tahun tuh biasanya berapa kali dulu tuh? Kalau untuk masih sampai sekarang juga enggak Mas? Kalau banjirop dulu sejak saya lahir dulu itu di tahun 90-an itu tinggi sekali Mas. Hampir ada dalam jangka setahun sekali itu ada ketinggian sampai 1,5 meter dulu itu waktu tahun 90-an itu. Tapi sampai tahun terakhir di tahun 2015 itu yang tertinggi di 1 meter. Di tahun 2019 itu sudah mulai ada pembangunan bendungan, jadi pakai pompa itu toh, itu sudah tidak ada rob.
Tapi ada banjir kalau hujan 1 tahun sekali, itu hujan lebat durasi 2-3 hari, itu banjir kiriman dari atas, jadi dari hulu itu toh. Kiriman air dari hulu kemarin di bulan Maret tahun 2024 kemarin itu banjir tinggi sampai 1,20 meter. Itu selama 1 minggu baru surut.